Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala ayatihi ibaratan lil mu'tabirin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ilahul awwalin wal akhirin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, untuk khutbah kali ini marilah kita sama-sama renungkan beberapa ayat Al-Quran yang salah satunya adalah surah Ar-Ra'du ayat 11. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengawasinya. Min baini yadayhi, baik itu dari arah depan, wa min khalfihi, maupun dari arah belakang. Yahfazunahu, mereka para malaikat selalu menjaga, mengawasi kita semua sebagai manusia. Min amrillah, yang tentu sesuai dengan perintah Allah. Sehingga di dalam ayat lain malaikat yang selalu menjaga, mengawasi dan bahkan mencatat ini perbuatan dari mulai kita bangun tidur sampai bangun kembali, dari mulai kita lahir sampai wafat. Maka dalam Quran surah Qaf ayat 18 malaikat itu disebut dengan Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atidun. Tidak ada satu perbuatan yang kecil pun yang terlepas dari catatan dua malaikat ini. Sedikit atau besar, kecil atau besar, malaikat mencatatnya dengan rinci. Dari sejak kita lahir sampai wafat. Sehingga satu saat buku catatan itu akan dibagi kepada kita. Quran surah Al-Kahfi yang sering kita baca ayat 49. Wa wudi'al kitabu, pada saat buku catatan dari mulai lahir sampai kita wafat itu Allah akan serahkan, Allah akan bagi. Dan kemudian apa kata Allah? Disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataral mujrimina, hai Muhammad, silahkan kau lihat bagaimana reaksi manusia yang buku catatannya penuh dengan angka merah.
Manusia yang catatannya penuh dengan dosa, bagaimana reaksinya? Kau lihat. Musfikina ma fihi. Mereka menerima buku catatan itu penuh dengan rasa takut, bahkan penuh dengan penyesalan. Fayakuluna, sambil mengatakan kepada Allah, dia bertanya kepada Allah, "Mali hadzal kitab?" Ya Allah, ini buku catatan apa? Ada orang yang menerima catatan ini dengan tangan kanan. Dia mengatakan, "Ha umukru, ya Allah, saya senang melihatnya dan membacanya." Ada orang yang menerima buku catatan dengan tangan kiri. Dia mengatakan, "Lam utah kitabiyah, ya Allah, kalaulah bisa catatan itu, buku catatan tentang saya, tentang kita sebagai manusia, jangan Engkau berikan kepada kami, ya Allah." Ya laitana, karena kalaulah Engkau memberikan, ya Allah, buku catatan itu, celaka kami. Celaka kami. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan itu, ya Allah, ternyata dari mulai saghirah, dari mulai perbuatan saya, dari mulai perbuatan kita yang terkecil, wala kabiratan, sampai perbuatan yang terbesar, tidak pernah keluar dari catatan itu, illa ahsaha, kecuali begitu rinci malaikat ini mencatatnya. Sehingga dalam ayat lain penyesalannya, Quran surah Fatir salah satunya ayat 37. Wahum yassarihuna fiha, mereka menjerit, mereka merengek di hadapan Allah. Apa rengekannya? Permintaannya bukan ingin bertemu dengan keluarga yang kita cintai, bukan ingin bertemu dengan sahabat teman yang kita banggakan, bukan ingin bertemu dengan tetangga, tetapi apa permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala saat buku catatan itu diterima? Na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana akhrijna, ya Allah, karena sebab catatan itu penuh dengan angka merah, karena sebab catatan itu penuh dengan dosa, ya Allah, kalaulah bisa keluarkan kami dari api neraka. Karena akibat dari catatan yang jelek itu berdampak kepada neraka. Sehingga dalam Quran surah Az-Zumar ayat 58 Allah menjelaskan, takula hinal adzab, pada saat mereka manusia melihat azab kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta? Lau annali karratan fa akuna minal muhsinin. Ya Allah, kalaulah bisa, seandainya Engkau mengembalikan saya, tidak hanya mengembalikannya tidak 1000 tahun, tidak panjangkan umur kami, tetapi yang diminta adalah karratan, sekejap, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Fa akuna minal muhsinin. Saya ingin menjadi orang yang baik. Saya ingin menjadi orang yang semangat berbuat baik. Saya ingin menjadi semangat orang yang berbuat baik dan malas berbuat dosa. Di Quran surah Al-Munafiqun Allah jelaskan kembali, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Segera, wahai orang-orang yang punya harta, infakkan sebagian rizkimu. Sebelum apa? Sebelum malaikatul maut menjemputmu, kau pasti akan menyesal. Apa penyesalannya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah bisa hidupkan saya sekejap saja kehidupan. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Saya ingin berbuat baik, saya ingin bayar zakat, saya ingin sedekah, saya ingin infak, ya Allah.
supaya di kehidupanku menjadi orang-orang yang saleh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Karena itu permintaan di saat Quran surah Al-Fatir ayat 37 menjelaskan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami. Bukan ingin bertemu dengan keluarga, bukan ingin bertemu dengan teman-teman, tetapi apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin melakukan amal kebajikan yang selama hidup saya waktu dulu, selama hidup kita waktu dulu, kami waktu dulu belum pernah kami melakukan amal kebajikan. Kemudian di Quran surah As-Sajdah pun Allah jelaskan ayat 12. Lau tara idil mujrimina nakisu nu'usihim. Lau tara idil mujrimin, lau tara idil mujrimun, ya Allah, seandainya Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa, nakisu ru'usihim inda rabbihim, yang pada saat dulu di dunia ia mengatakan, dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ya Allah, kami tidak akan pernah disentuh sedikit pun oleh api neraka. Tapi pada saat Allah memperlihatkan adab api neraka, apa yang ia katakan? Rabbana absarna. Ya Allah, kami sekarang melihat api neraka. Wa sami'na. Ya Allah, kami pun mendengar suara jeritan-jeritan penghuni-penghuni neraka yang kesakitan, kepanasan. Bahkan ia merengek pada teman-temannya, an afidhu alaina minal ma. Ya Allah, teman yang dikenal, kalaulah bisa berikan kepada saya hanya satu teguk air, karena sekelilingnya panas. Farji'na na'mal salihan inna kunna muqinun. Kalaulah bisa ya Allah, kembalikan saya, kembalikan kami untuk senantiasa kami meyakininya bahwa azab api neraka ternyata ada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Karena itu orang yang meyakini malaikat adalah orang yang senantiasa berbuat dan menyebarkan kebaikan. Yang kedua adalah orang yang senantiasa memiliki kedamaian dalam dirinya dan damai dengan orang lain. Kenapa? Pada saat nanti ketika saat malah Allah akan memberikan pahala salat, Allah akan memberikan pahala puasa, Allah akan memberikan pahala kebaikan yang lain. Malaikat mengatakan, angdiru hatta yasriha. Angdiru sampai 3 kali. Ya Allah, tunda dulu pahala orang ini. Tunda dulu pahala orang ini. Sampai kapan? Sampai orang ini memiliki kedamaian dengan dirinya dan orang lain. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ia mengatakan, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kamu wahai para sahabat, wahai para umat kami, apa bi afdala min darajatis salah waz zakah was sadaqah was siyam. Ini adalah amalan yang ketika dilakukan oleh kita semua, maka pahalanya akan melebihi pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah. Apa? Islahun, yaitu amal perbuatan damai dengan orang lain. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka kita akan mewujudkan kebaikan-kebaikan selanjutnya di bulan Syawal dan seterusnya. Karena menurut para ulama, inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda ciri puasa diterima adalah maka lihat kebaikan selanjutnya. Bukan pada saat bulan Ramadan, tetapi lihat bulan Syawal dan seterusnya. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah memberikan panjang umur, sehat dan penuh dengan keberkahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah
والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Untuk khutbah kedua ini marilah kita sama-sama memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa dan selalu memberikan kesehatan, panjang umur yang diiringi dengan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sailin, ya sami'ad da'wat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa wassih arzaqana wa yassir umurana wa adzim ujurana wa ahsin a'malana wa ahsin akhlaqana wa haqqiq imanana warfa' darajatil ulya fid dini wad dunya wal akhirah wa hassil maqasidana. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.